Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas series Kingdom season yang kedua. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Series ini dimulai dengan diperlihatkan situasi di akhir season 1 kemarin. Saat itu Putra Mahkota dan pasukannya dilanda kepanikan karena munculnya para zombie di pagi hari. Mereka yang tidak menduga hal itu dengan cepat memikirkan cara agar bisa menyelamatkan diri dari para zombie. Kendati demikian, Putra Mahkota tak ingin mundur. Jadi ia pun menghimbau semua orang untuk bersiap dengan senjata mereka masing-masing. Jumlah zombie yang sangat banyak membuat Putra Mahkota dan pasukannya sangat kewalahan. Meskipun mereka sudah menyiapkan beberapa jebakan dan senjata, namun semua itu ternyata tidak cukup untuk menahan zombie yang sangat banyak. Akhirnya Putra Mahkota terpaksa kabur bersama beberapa pasukan yang masih selamat, sementara Yongsin dan yang lainnya menyelamatkan diri melalui jalur danau. Putra Mahkota dan yang lainnya segera berlari ke arah Benteng Sangju, tapi Benteng Sangju ternyata telah dikepung oleh para zombie. Karena hal itu, Tuan Acheon mengajak mereka semua untuk kabur ke arah utara sungai menuju ke arah kanal yang dibuat semasa perang, diikuti oleh Yongsin dan juga pasukan yang lain. Sesampainya di sana, kanal yang akan mereka lewati ternyata terkunci. Akhirnya dengan kondisi terdesak, Putra Mahkota dan pasukannya segera menyiapkan senjata untuk menahan para zombie, selagi yang lainnya berusaha menghancurkan gembok. Dalam beberapa saat, mereka semua bekerja sama membuat benteng pertahanan sembari membunuh para zombie yang mencoba melewati benteng. Untungnya setelah bersusah payah menahan para zombie, gembok kanal itu akhirnya terbuka. Sayangnya meski kanal itu terbuka, ternyata mereka masih kesulitan untuk menutup kanal. Sehingga salah satu anak buah Tuan Acheon terpaksa mengorbankan dirinya untuk menjadi tameng agar para zombie tidak bisa mengejar mereka. Dengan pengorbanannya itu, Putra Mahkota dan pasukannya akhirnya berhasil lolos dan masuk ke dalam Benteng Sangju. Di sisi lain, Sobi dan Xiao Bungpal yang berada di lembah beku juga dikepung oleh para zombie. Untungnya zombie-zombie itu tak bisa melewati air, jadi mereka berdua bisa kabur melewati tebing. Kemudian kita diperlihatkan ratu yang sedang menemui seorang dukun untuk mengetahui kabar kelahiran bayi laki-laki. Seperti yang kita ketahui di season sebelumnya, selama ini sang ratu telah merekayasa kehamilannya. Oleh sebab itu, ia pun mengumpulkan semua wanita hamil dengan dalih ingin memberikan santunan kepada mereka. Padahal semua wanita hamil itu dikumpulkan agar sang ratu bisa mengambil bayi laki-laki yang lahir dari mereka. Sementara wanita yang melahirkan bayi perempuan tak segan-segan akan langsung dibunuh beserta bayinya. Lambat laun, kejahatan itu pun tercium. Ketua divisi komandan kerajaan, ia pun langsung melaporkan hal itu pada menteri kerajaan dengan menunjukkan bukti jasad wanita dan bayi perempuan yang ditemukan di sekitar kediaman pribadi sang ratu.
Karena hal itu, ia pun meminta izin untuk bisa menyelidiki kasus itu lebih lanjut. Di sisi lain, Xiao Bongpal dan Sobi akhirnya sampai di daerah Mungyong. Xiao Bongpal sengaja mengajak Sobi ke sana karena di sana Tuan Cho yang merupakan pamannya sedang berkunjung ke daerah tersebut. Setelah mengetahui kalau wanita yang ia bawa adalah murid tabib Li, Tuan Cho langsung menerima mereka dengan senang hati. Sementara di kota Sangju, keributan kembali terjadi karena gudang penyimpanan makanan tiba-tiba terbakar, di mana semua persediaan makanan yang mereka miliki tentu saja langsung habis, tak tersisa sedikit pun. Karena hal itu, putra mahkota pun mengumpulkan beberapa orang untuk mengadakan rapat darurat membahas masalah tersebut. Dari rapat itu, mereka sepakat akan pergi ke kota Muyong untuk mencari bahan makanan sekaligus membunuh Tuan Cho karena Lechang sendiri merasa kalau semua masalah ini berawal dari Tuan Cho. Keesokan harinya, beberapa warga diminta mengalihkan perhatian zombie agar putra mahkota dan pasukannya bisa keluar dengan aman. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, putra mahkota dan pasukannya akhirnya tiba di Mungyong. Perlahan-lahan mereka pun masuk ke dalam benteng dan mulai berpencar. Saat Yongxin sedang memeriksa keadaan, ia merasa ada sesuatu yang aneh, di mana benteng itu tampak terlalu sepi. Karena takut semua ini hanyalah jebakan, Yongxin dan Tuan Acheon segera pergi mencari putra mahkota. Sayangnya, putra mahkota ternyata telah masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh Tuan Cho. Tuan Cho sengaja membiarkan putra mahkota masuk ke dalam ruangannya karena di sana ia sudah melepaskan zombie paduka raja. Jadi putra mahkota tak akan bisa kabur kecuali membunuh paduka raja. Sementara di luar, Yongxin, Tuan Acheon, dan pasukan yang lain juga langsung dikepung oleh semua pasukan Tuan Cho. Menyadari putra mahkota sedang dalam bahaya, Tuan Acheon nekat berjalan menuju ruangan itu untuk menyelamatkannya. Hal itu tentu saja membuat Tuan Cho marah dan langsung memerintahkan semua pasukan untuk menembak Tuan Acheon. Dengan begitu banyak luka di tubuhnya, Tuan Acheon ternyata tidak menyerah. Ia pun membuka ruangan itu dan memperlihatkan detik-detik putra mahkota memenggal kepala sang raja. Putra mahkota yang merasa sangat terpukul lalu dihampiri oleh Tuan Acheon. Di detik-detik kematiannya, Tuan Acheon membisikkan sesuatu kepada putra mahkota sebelum akhirnya tewas di pangkuannya. Kematian sang raja yang sangat dramatis langsung dimanfaatkan oleh Tuan Cho untuk menunjukkan pada semuanya kalau Lechang adalah seorang pengkhianat yang telah membunuh paduka raja. Ia pun langsung mengumumkan kematian sang raja di hadapan semua orang dan meminta pasukan untuk menangkap Lechang beserta semua pengikutnya. Kabar kematian sang raja langsung diumumkan ke seluruh negeri. Semua pejabat tinggi kerajaan menerima surat dari Tuan Cho yang mengaku menjadi saksi atas pembunuhan yang dilakukan oleh putra mahkota. Keesokan harinya, Sobi yang juga berada di Mungyong mendapatkan izin untuk mengobati putra mahkota sebelum dibawa ke Hangyang. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Lechang
untuk menyampaikan pesan terakhir dari Tuan Acheon, di mana Tuan Acheon ternyata meminta putra mahkota untuk mengubahnya menjadi zombie agar ia bisa membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh Tuan Cho kepada Paduka Raja. Beberapa saat kemudian, Tuan Cho dan rombongannya bersiap pergi ke Hangyang. Yongxin dan yang lainnya mencoba menyelamatkan diri dengan memberontak. Yongxin langsung mengambil senjata dan berniat membunuh Tuan Cho. Namun sayangnya pelurunya ternyata meleset dan malah mengenai anak buah Tuan Cho. Karena hal itu, Yongxin dan yang lainnya pun gagal dan membuat Tuan Cho marah besar. Namun saat Tuan Cho berniat mengeksekusi mereka semua, perhatian mereka teralihkan pada zombie Tuan Acheon yang tiba-tiba bangkit. Meski sudah dihalangi dengan beberapa serangan, zombie Tuan Acheon tetap berlari dan langsung menggigit pipi Tuan Cho yang saat itu sedang berlumuran darah. Kemudian kita diperlihatkan kejadian 3 tahun silam. Tuan Cho dan Tuan Acheon terlihat sedang berdiskusi tentang situasi mereka yang terdesak akibat peperangan melawan Jepang. Untuk mengatasi situasi itu, Tuan Cho menawarkan agar mereka memanfaatkan tanaman pembangkit dan menciptakan zombie untuk melawan Jepang. Oleh sebab itulah mereka terpaksa membunuh beberapa pasukan agar nantinya bisa dibangkitkan menjadi zombie. Tuan Acheon yang tidak memiliki cara lain akhirnya setuju dengan tawaran Tuan Cho, dan dengan cara licik itu Tuan Acheon dan Tuan Cho berhasil memenangkan peperangan melawan Jepang. Namun zombie pada masa itu ternyata sedikit berbeda dengan zombie yang sekarang, di mana zombie di masa itu tak akan bisa menginfeksi siapapun yang mereka gigit. Jadi Tuan Cho dan Tuan Acheon dan para pasukannya bisa dengan cepat membunuh mereka setelah perang usai. Setelah Tuan Cho tergigit zombie Tuan Acheon, Lechang pun segera memenggal kepala zombie Tuan Acheon dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan Tuan Acheon. Sama seperti Paduka Raja yang sudah wafat juga diubah menjadi zombie oleh Tuan Cho. Jadi demi menyelamatkan diri, Lechang terpaksa harus memenggal kepalanya agar bisa selamat dari zombie Paduka Raja. Semua perkataan Lechang itu pun dibenarkan oleh Sobi selaku saksi yang mengetahui tentang wabah tersebut. Karena hal itu, semua pasukan pun mengerti sehingga kekuasaan penuh kini ada di tangan putra mahkota. Setelah itu, Xiao Bungpal memohon pada Sobi agar pamannya, yaitu Tuan Cho, bisa diselamatkan. Sebagai seorang tabib, Sobi tentu saja tidak bisa membiarkan seseorang mati begitu saja. Jadi ia pun berjanji akan berusaha menyelamatkan Tuan Cho. Sobi menjelaskan kasus Tuan Cho sama seperti Dani, di mana setelah ia digigit oleh Baginda Raja, ia tak berubah menjadi zombie, melainkan perlahan-lahan sakit dan akhirnya mati. Oleh sebab itu, Sobi pun bergegas pergi mencari tanaman obat yang mungkin bisa menyembuhkan Tuan Cho. Namun, Xiao Bungpal tiba-tiba menghentikan Sobi dan menunjukkan sebuah obat yang selalu dikirim untuk Baginda Ratu. Jadi, dalam beberapa bulan terakhir, Xiao Bungpal selalu rutin mengirimkan obat itu pada Baginda Ratu. Ia menunjukkannya pada Sobi, berharap obat itu bisa menyelamatkan Tuan Cho. Anehnya, obat yang Xiao Bungpal tunjukkan ternyata adalah obat yang diperuntukkan untuk wanita yang baru mengalami keguguran. Hal itu membuat Sobi dan Xiao Bungpal heran, karena yang mereka tahu sang ratu saat ini tengah hamil besar. Jadi, untuk apa ia mengkonsumsi obat semacam itu?
Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba dijemput oleh Moyung yang mengajak mereka berdua beserta Tuan Cho untuk segera pergi. Moyung mengatakan pada mereka kalau putra mahkota menugaskannya untuk membawa mereka terlebih dahulu. Padahal semua itu ia lakukan hanya demi menyelamatkan Tuan Cho. Sejak awal, Moyung memang dipaksa untuk melaporkan semuanya pada Tuan Cho. Hal itu ia lakukan karena ia diancam jika ia ingin istri dan anaknya baik-baik saja, maka ia harus melakukan semua perintah Tuan Cho, dan jika ia gagal melakukan tugasnya, maka nyawa istri dan anak mereka yang masih di dalam kandungan akan terancam. Jadi itulah alasan mengapa semua rencana putra mahkota selalu diketahui oleh Tuan Cho. Tindakan Moyung itu pun membuat Lechang akhirnya sadar kalau orang yang mengkhianatinya selama ini ternyata adalah pengawal pribadinya sendiri. Ia pun langsung mengajak beberapa pasukan untuk mengejar Moyung dan yang lainnya. Sementara di Hangyang, setelah kematian sang raja, kini semua perdana menteri sedang menunggu kelahiran putra mahkota. Sementara ketua divisi komandan kerajaan semakin gencar melakukan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran dari kasus kematian para wanita hamil. Ia pun berharap kasus itu bisa diselesaikan sebelum nantinya sang ratu melahirkan. Sementara itu, Moyung dan yang lainnya terpaksa harus berhenti di tengah jalan karena keadaan Tuan Cho yang semakin parah. Jika mereka memaksakan perjalanan itu, maka nyawa Tuan Cho mungkin tak akan bisa diselamatkan. Setelah itu, Sobi pun menemui Moyung untuk menanyakan kapan putra mahkota akan menyusul mereka. Sobi yang merasa ada yang aneh dari Moyung, ia pun mencoba menyadarkannya untuk tidak mengkhianati putra mahkota. Karena saat ini Sobi harus segera bertemu dengan putra mahkota untuk menyampaikan perihal obat keguguran yang selalu dikonsumsi oleh sang ratu. Moyung yang mendengar hal itu tentu saja kaget karena ia takut hal itu ada hubungannya dengan wanita-wanita hamil yang dikumpulkan di kediaman sang ratu, termasuk istrinya sendiri. Namun saat Moyung menanyakan hal itu pada Tuan Cho, pasukan Tuan Cho tiba-tiba datang dan langsung menyerang Moyung dengan tubuh yang sudah dipenuhi panah. Moyung meminta Sobi untuk ikut dalam rombongan Tuan Cho dan menyelidiki tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh sang ratu. Setelah itu, Moyung berjalan tertati-tati sambil memikirkan semua dosanya. Di detik-detik kematiannya, putra mahkota akhirnya menemukan Moyung dan langsung memeluknya dengan erat. Ia sadar Moyung terpaksa harus melakukan perintah Tuan Cho hanya demi menyelamatkan nyawa istri dan anaknya. Untungnya sebelum meninggal dunia, Moyung sempat mengucapkan permintaan maafnya pada Lechang dan menyampaikan informasi tentang banyaknya wanita hamil yang dikumpulkan di kediaman sang ratu, termasuk istrinya sendiri. Untuk part 1 cukup sampai di sini dulu ya. Tunggu part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.